Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan atau suatu keputusan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia tersebut. Oke wak geng, malam hari ini saya akan masih mengarah terhadap energi manusia tersebut. Apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang sedang dia rencanakan, serta apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan di awal pembicaraan saya, atau memang posisi energi kamu masih ingin mendominasi terhadap kartu di depan saya ini? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan ada satu pergerakan, yang dimana pergerakan itu bisa saja muncul dari posisi pemikiran dan bisa saja muncul dari posisi perasaan, yang dimana antara perasaan dan pemikiran untuk saat ini saya mengategorikan sedang berusaha untuk melupakan suatu kejadian, yang dimana kejadian tersebut sudah membuat satu energi itu merasa dikecewakan.
Ibaratnya, kemunculan kartu yang saya pegang ini mengarahkan kondisi energi tersebut untuk menikmati atau untuk mendapatkan suatu perubahan yang dimana perubahan itu tidak ada kaitannya terhadap energi di masa lalu. Sudah mulai ingin bangkit dan sudah mulai move on. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut bertolak belakang dari satu energi yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi. Kenapa saya mengatakan bertolak belakang? Karena yang saya rasakan untuk saat ini, kondisi energi dari pihak lain seakan-akan berusaha untuk mengulang kembali dari kondisi hubungan yang sempat hancur. Ingin mengulang kembali dari kondisi perasaan yang sudah terselesaikan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya mengategorikan kondisi ketiga aspek yang saya katakan tadi untuk saat ini sedang bangkit dari kondisi kehancuran. Kenapa? Karena mungkin saja kamu sengaja menarik diri dari berbagai pihak, yang dimana berbagai pihak sudah memberikan diri kamu seluruh kekecewaan. Dampak dari kekecewaan itulah yang mengharuskan diri kamu untuk melepaskan dan untuk melupakan. The Death kartu pertama. Sudah menyadari kondisi di masa lalu, kondisi yang tidak terharapkan. Dari kondisi itulah kamu sudah berpikiran untuk fokus mendapatkan yang namanya transisi. Transisi yang saya kategorikan ini perubahan. Perubahan dari kehancuran untuk membangun satu pondasi, walaupun pondasi tersebut kamu bangun dari kondisi kesedihan, setidaknya kamu harus fokus dari pondasi itu. Karena bagi saya, pondasi yang sedang kamu bangun dalam kondisi kesedihan itu adalah awal di mana diri kamu untuk mendapatkan suatu pembaharuan. Awal di mana diri kamu untuk mendapatkan yang namanya keberuntungan. Masih ada kata awal, tidak ada kata akhir. Kalau memang diri kamu sudah ada niat untuk keluar dari zona ketidaknyamanan kamu. Sekali lagi saya mengatakan,
Kartu pertama adalah kartu The Death yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk menggabungkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengaitkan munculnya kartu The Death, bisa saja diri kamu dengan sengaja menarik diri karena diri kamu sudah tahan tidak tahan dari berbagai kemanipulatifan, sudah merasa bosan untuk menerima berbagai pertengkaran, sudah merasa jenuh untuk memperjuangkan, sudah merasa lelah untuk dimanfaatkan. Bisa saja apa yang saya kategorikan tadi itu adalah faktor diri kamu untuk memulai suatu kehidupan. Dalam kategori kamu membutuhkan ketenangan. The Death, geng. Bagaimana? Apakah perkataan saya ini masuk terhadap logika kamu atau tidak? Apakah perkataan saya ini kamu terima atau memang tidak kamu terima? Apakah perkataan saya ini cocok kau rasa atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar bersifat resonate ataupun tidak resonate. Masih ada awal, tidak ada kata akhir kalau memang diri kamu niat untuk membangun satu pondasi. Tetapi dengan syarat, lupakan kondisi di masa lalu. Jangan campur adukan pemikiran kamu yang overthinking itu. Karena sampai kapanpun, sampai mulut saya ini berbusa, saya akan selalu mengingatkan diri kamu, lupakan, lepaskan, jangan campur adukan pemikiran kamu yang overthinking tersebut. Semua serba awal, geng. Awal untuk perbaikan. Itu dia. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang sedang dia rencanakan, atau informasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya ambil tadi, saya rasa posisi energi diri dia berbanding terbalik dari kondisi energi kamu. Kenapa? Justru kemunculan kartu yang saya pegang ini mengarahkan diri dia untuk mengulang kembali suatu hubungan yang sudah dia buat selesai, tetapi dengan kata selesai itu dia yang akan memperbaikinya. Mungkin untuk saat ini diri kamu sudah menganggap hubungan itu sudah terselesaikan. Tetapi bagi manusia itu saya rasa belum. Walaupun diri dia sudah menikmati berbagai kenikmatan di luaran sana, walaupun diri dia sudah memiliki ikatan terhadap berbagai pihak, setidaknya manusia ini ada rencana untuk mengulang kembali hubungan asmara tersebut. Ini dia, geng. Karena saya rasa kalau manusia ini tidak mengarah terhadap diri kamu, dia akan mendapatkan yang namanya kerugian. Kalau manusia ini tidak mengulang kembali hubungan itu terhadap diri kamu, saya rasa manusia ini tidak akan pernah mendapatkan yang namanya keseimbangan. Ini dia, geng. The Death. Semua serba awal.
awal untuk diperbaiki dari manusia tersebut, tetapi belum tentu apa yang dia perbaiki terkoneksi terhadap diri kamu. Belum tentu koneksi tersebut untuk dipersatukan. Bisa saja manusia ini ingin mengulang, tetapi diri kamu dipertemukan karena memang ada sesuatu hal yang belum terselesaikan. Ini yang saya lihat. The death berbanding terbalik dari diri kamu. Saya rasa dalam waktu dekat atau memang akhir bulan ini atau memang awal bulan depan. Atau mungkin manusia ini sudah memberikan diri kamu berupa komunikasi. Atau manusia ini mencari tahu bagaimana keadaan kamu di sana. Atau manusia ini memantau diri kamu. Karena apapun yang sedang dia rencanakan untuk saat ini, intinya ingin mengulang kembali. Segala cara dia lakukan. Apapun kondisinya, dia menunggu satu momen. Jadi, keluarnya kartu yang saya pegang ini, saya menyarankan diri kamu, siapkan mental kamu karena kamu akan diuji kembali dengan keadaan, situasi, energi di masa lalu kamu. Mau tidak mau, masih ada yang belum terselesaikan. Selesaikan dulu itu, Wak Geng. Ya Wak Geng, cocok kau rasa dengan omongan saya tadi? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa resonet ataupun tidak resonet. Dan ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti. Agar sugesti saya itu masuk terhadap pemikiran kamu, agar pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya. Saya tidak menyudutkan dan saya tidak membenarkan salah satu pihak. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Cups. Lagi-lagi keluar kartu ini. Kartu yang tidak pernah ingin saya bahas tetapi keluar sendiri. Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini berupa sinyal atau memang suatu kebetulan. Six of Cups, koneksi yang lebih mendominasi terhadap seseorang yang dimana koneksi tersebut ada yang masih dipikirkan dan ada yang masih diingat. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut dan bisa saja mengarah terhadap diri kamu. Tetapi kalau saya mengarahkan munculnya kartu Six of Cups ini terhadap kondisi energi kamu, saya rasa kalaupun diri kamu dipertemukan kembali terhadap manusia tersebut, karena memang ada sesuatu hal yang kamu tuntut, ada suatu luapan emosi yang ingin kamu luapkan, ada suatu kebutuhan yang harus kamu minta dari diri dia. Itu yang saya lihat. Karena bisa saja ada kenangan yang masih menempel di dalam pemikiran kamu, yang dimana kenangan itu selalu membuat diri kamu stuck di dalam satu roda, yang dimana roda tersebut membuat diri kamu bingung. Saya tidak tahu apakah kenangan manis atau kenangan pahit. Tetapi dengan munculnya kartu The Death, saya mengategorikan kenangan itu bukan bersifat manis, melainkan kenangan pahit. Kenangan pahit atau tidak, Wak Geng? Nah, saya hanya sekedar ingin bertanya, masih berharapkah diri kamu untuk kembali terhadap diri dia? Atau memang
koneksi tersebut hanya sekedar ingin dipertemukan. Ini yang saya lihat. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu ini, Six of Cups ini, dengan perkataan saya tadi yang lebih mendominasi terhadap seseorang, ini letaknya terhadap diri dia. Karena kamu pernah memberikan satu cawan terhadap diri dia, yang dimana cawan tersebut untuk saat ini masih menghantui diri dia agar diri dia tidak bisa move on dari diri kamu. Tidak bisa move on. Sekalipun manusia ini sudah memulai suatu hubungan yang baru terhadap berbagai pihak, sudah memulai kehidupan yang baru terhadap berbagai pihak, saya rasa ini manusia selalu memberikan diri kamu suatu komunikasi. Berbagai alasan dia berikan karena memang tujuannya ingin mendengar suara kamu. Sekalipun saya mengatakan di sini diri kamu diblok melalui WA, saya rasa secepatnya blokan itu akan dia buka. Sepertinya akan dibuka itu, geng. Komunikasi yang terputus akan tersambung kembali. Ini dia. Manusia itu yang lebih mendominasi untuk mendapatkan yang namanya transisi atau perubahan atau ingin kembali. Kamu belum tentu lebih mendominasi agar dipersatukan. Karena terlalu banyak kepahitan yang kamu terima dari manusia tersebut. Unsur air, kartu pertama. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Terlalu banyak kemanipulatifan, terlalu banyak pertengkaran, terlalu banyak suatu kebusukan yang disimpan. Dari hal itulah yang membuat diri kamu merasa sensitif. Untuk apa lagi saya dipertemukan? Lebih baik daripada dipertemukan, lebih baik saya mulai bangkit. Percuma kalau saya masih kembali terhadap itu manusia. Pasti ujung-ujungnya saya yang akan sakit hati. Daripada sakit hati, lebih baik saya fokus untuk ke depan. Itu bagi pemikiran kamu. Kalau pemikiran manusia tersebut berbeda, bagaimana? Jadi persiapkan saja mental kamu. Persiapkan mental kamu, wah geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Swords. Tadi 6 cawan, sekarang 6 pedang. Wow. Dia yang melepaskan kamu. Dia mengira diri dia mendapatkan perubahan. Ternyata tidak. Dia menyadari hanya dimanfaatkan. Di saat diri kamu sudah dilepaskan oleh manusia itu, kamu sudah mulai move on untuk mendapatkan perubahan, tiba-tiba manusia ini nongol. Tiba-tiba manusia ini memberikan komunikasi. Kan aneh, wah geng. Seharusnya kalau dia sudah melepaskan diri kamu, ya dia jangan memberikan diri kamu suatu komunikasi. Ya seharusnya diri dia membiarkan diri kamu untuk bangkit. Jangan mengganggu diri kamu. Atau jangan-jangan diri kamu bersama dengan manusia itu menjalin yang namanya hubungan karma. Yang dimana hubungan karma tersebut mati, dibangkitkan kembali, pergi, datang kembali, tidak memiliki koneksi, tetapi muncul koneksi tersebut. Itu hubungan karma. Seperti roda, wak geng, berputar-putar seperti jarum jam. Jam 1, jam 2, jam 3, kembali lagi ke jam 1. Jam 12, kembali lagi ke jam 12. Seperti itu namanya hubungan karma, bukan hubungan twin flame. Kalau saya mengategorikan hubungan twin flame, itu adalah hubungan saudara kembar.
hanya sekedar koneksi. Koneksi yang belum dipersatukan tetapi memberikan cerminan secara pribadi. Contohnya, kalau diri kamu lahir di bulan 8 yang berzodiak Leo, pasangan kamu berzodiak Leo, secara otomatis itu adalah hubungan twin flame, saudara kembar. Apa yang kamu berikan, secara otomatis itulah yang dia berikan. Apa yang kamu lakukan, itulah yang dia lakukan. Mencerminkan saudara kembar. Tetapi untuk saat ini saya mengategorikan diri kamu menjalankan hubungan karma yang tidak pernah terselesaikan walaupun satu sama lain sudah mulai melepaskan. Walaupun satu sama lain sudah memiliki pasangan. Itu Dewage. Karena hubungan karma itu kehendak dari pergerakan alam semesta. Walaupun sudah memiliki anak dan memiliki pasangan, pasti alam semesta akan bergerak untuk mempertemukan di kemudian hari. Jadi diri kamu persiapkan saja mental kamu. Siapa tahu dipertemukan dalam waktu dekat atau mungkin untuk kedepannya masih diuji. Persiapkan Wageng. Ibarat gimana lah mau dibilang ya Wageng ya. Kita lanjut aja lah Wageng. Kartu berikutnya muncul kartu 9 pedang. 9 pedang yang mengarah terhadap seseorang. Kalau saya mengambil satu pedang dari 9 pedang tersebut, sepertinya satu pedang yang saya ambil itu membuat seseorang merasa sangat menyesal. Kata penyesalan yang saya katakan ini bisa mengarah terhadap diri kamu, bisa mengarah terhadap manusia tersebut. Kalau saya mengarahkan penyesalan itu terhadap kondisi diri kamu, kamu menyesal dipertemukan. Kamu menyesal membina hubungan terhadap manusia tersebut. Sementara manusia tersebut menyesal meninggalkan diri kamu. Dia merasa menyesal karena penyesalan itu mengharuskan diri dia untuk mengulang kembali dan membuat pemikiran dia kacau serta berantakan. Itu dia Wageng. Berbanding terbalik bukan apa yang saya katakan, baik dari kondisi energi kamu dengan kondisi energi dia. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Justice. Wow, wadidaw. Wadidaw. Di mana kemunculan kartu Justice ini mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu Justice ini berbicara terhadap keseimbangan atau berbicara terhadap karma. Tadi saya sempat mengatakan karma, keluar sendiri kartunya. Saya tidak tahu apakah ini suatu kebetulan atau suatu sinyal yang ingin disampaikan oleh alam semesta agar diri saya menyampaikan terhadap diri kamu. Justice. Merasa tidak seimbang ketika diri dia meninggalkan diri kamu. Merasa seperti menjalankan suatu karma ketika diri dia membuat kondisi diri kamu hancur. Merasa mendapatkan suatu hukuman ketika posisi energi diri dia ingin kembali terhadap diri kamu. Merasa seperti menimbang sesuatu hal yang dimana ketika menimbang sesuatu hal ini benar-benar sudah menarik diri, ingin fokus untuk mendapatkan perubahan. Apa yang barusan saya katakan itu lebih mendominasi terhadap energi kamu.
Saya rasa keluarnya kartu Justice ini bukan hanya berbicara terhadap karma, tetapi kamu pun akan mendapatkan suatu keadilan. Keadilannya apa? Six of Cups. Cawan yang pernah kamu berikan, walaupun kondisinya sudah retak, retaknya cawan itu membuat diri dia akan menerima suatu depresi. Ini Dewa Geng. Dari beberapa kartu yang saya ambil, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu, siapkan mental kamu karena diri kamu masih diuji dari kondisi energi lama kamu. Oke Wageng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.